Siapkan hati kita, mulai ibadah kita mulai dalam saat yang teduh. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara, Natal yang indah berbisik, Natal yang sadu bergema. Gema suara itu mengajak kita semua untuk bersyukur dan merenungi kasih dan kekudusan Tuhan, menjawab panggilannya dan membahana kidung-kidung pujian bagi Sang Juru Selamat. Dia lahir dalam kesederhanaan, namun menerangi dunia ini dari kegelapan dan membawa damai sejahtera. Mari, di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah dalam palungan, kita membuka diri bagaikan palungan yang bersahaja menerima kedatangan Yesus Kristus di dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai ibadah kita angkat pujian dari Kedung Jemaat 100, Muliakanlah. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudaraku, melihat apa yang terjadi hingga hari ini, ternyata masih banyak manusia belum mencerminkan kemuliaan Allah, karena dosa telah merusak hidupnya. Lihat, dunia semakin gelap, dunia terpoles warna kelabu karena ketidaksetiaan. Adakah kita juga termasuk di dalamnya? Oleh karena itu, marilah dengan rasa penyesalan dan rasa malu, kita datang menghampiri kekudusannya, datang mengakui segala perbuatan dosa kita, serta memohon pengampun daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sebagai manusia sering sekali melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Lagu kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. G. G. Alam raya berkumandang oleh penyejian dunia, dari gunung daripada hidung jemaat Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Musik dulu. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat persembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersamanya. Dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang yang menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutnya yang dicari, kota yang ditinggalkannya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia gembira. Hai dunia, Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia Raja semesta, besar dan mulia. Masukkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. kita bermazmur dari Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. 97 ayat 1 sampai 12. Ya, kita baca Mazmur kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak.
biarlah. Nggak ayat itu. Oh iya tuh. Biarlah banyak pulau. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghapuskan para lawannya sekeliling kita. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 72. Siapa gerangan raja yang telah lahir? Puji. Siapa gerangan? Siapa gerangan Sang raja yang telah lahir, ikut tertunggu para malaikat. Lekaslah cari sang bayi di palungan, dibungkus sambil hari melihat. Nyanyikan suara tergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan suara tergembira bagi Allah, yang lahir dan membawa damai. Terus engkaulah raja damai, mencegah umat menjadi kasih, yang bermusuhan menjadi bersahabat, yang putus asa dan berharapan. Nyanyikan suara tergembira bagi Allah, sang juru selamat datang ke dunia. Nyanyikan suara tergembira bagi Allah, kelahirannya membawa damai. Selanjutnya kita masuk dalam pelayanan firman dibacakan oleh Indri. Lukas berdua dulu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau fokuskan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami baca ini, dan kami juga akan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, ampunkanlah kami akan kesalahan dan dosa-dosa kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Renungan pada pagi ini terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Iya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Iya. Sampai berapa ya? Sampai 7. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem,
karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam kalungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Shalom dan selamat Natal. Selamat Natal. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita merayakan Natal, sungguh amat berbeda dari tahun-tahun kemarin. Menghadapi perbedaan yang nyata dan sungguh amat terasa, kita harus mengimani bahwa kondisi bisa berubah, keadaan pun demikian. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah dan terus tersedia untuk membentuk sukacita kita yang sempurna, menikmati kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih-Nya. Tema kita pada hari ini ialah kemuliaan Allah dalam palungan. Pertanyaan paling mendasar terkait dengan bacaan dan tema kita ialah, mengapa Yesus Sang Raja itu harus lahir dalam palungan? Tidakkah raja dan palungan merupakan dua hal yang berlawanan atau kontras? Apakah hanya kebetulan Sang Raja harus lahir di kandang karena semua penginapan penuh? Saudara-saudara, proses kelahiran Yesus Sang Raja dunia dan Juru Selamat dalam palungan membawa makna yang amat penting. Karena itu bukan hal yang kebetulan dan tanpa makna. Tanda yang dikemukakan oleh malaikat saat menyampaikan berita sukacita, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat kepada para gembala, juga terkait dengan palungan. Sang gembala mengatakan, "Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin berbaring di dalam palungan." Dari Lukas 2 ayat 12. Dia lahir di sebuah kandang, tempat di mana ternak dipelihara, dan palungan tempat makan bagi ternak tersebut. Kelahirannya yang merupakan peristiwa terbesar bagi dunia, nyata di tempat yang tak diperhitungkan, diabaikan, atau tempat yang hina. Tempat yang dihindari dan tidak disenangi banyak orang, tetapi menjadi tempat di mana hadirnya kemuliaan Allah, dan di tempat itu pula lah pacaran kasih dan kehidupan dinyatakan. Keluarga Yusuf menjadi contoh bagi kita untuk saling mengasihi saat hidup kita selalu tidak seindah yang kita bayangkan. Kita terus diminta percaya pada Allah dan menunjukkan kasih kita yang sungguh, sekalipun kita ibarat berada di tempat yang hina. Keterbatasan kita bukanlah tanda bahwa kita tidak diberkati, tetapi justru dalam situasi yang terbatas, pertolongan Tuhan dinyatakan. Kita tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup dan keluarga bila kita hidup taat dalam kerendahan hati dan menjalani tanggung jawab serta percaya campur tangan Tuhan semata. Dalam kepapaan dan kerendahan hati, hidup di dalam kasih Tuhan, maka kemuliaannya akan menjadi nyata. Pandang kemuliaan Allah di dalam palungan, di kandang domba, bukan di kemewahan hidup di istana, sehingga kemuliaan Tuhan juga akan menjadi nyata dalam kehidupan kita umatnya, untuk kita tebarkan juga bagi dunia ini. Selamat berjuang di Natal ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Roh Kudus memberkati. Amin. Persembahan ya. Jadi sama. Itu kayaknya ada kan? Di meja itu ada kan? Raja yang telah lahir. Selamat datang. Kita masuk dalam persembahan. Kita menyanyi dari Kedung Jemaat 1, 2, 3. Selamat datang. Damai yang kau bawa di
dari doa. Oh ini doa syafaat dulu ya. Dan doa syafaat. Terpujilah namamu selalu Tuhan, atas segala kebesaran dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mampu menjalani segala hari kami, segala pergumulan kami hadapi, kami mampu menjalani itu karena kasih setia Tuhan yang Tuhan kami. Terima kasih Tuhan telah mau lahir untuk menebus dosa kami. Tuhan, tanpa Engkau, tanpa pertolongan-Mu, kami sadar kami tidak akan mampu menjalani hari kami. Tuhan, kami sebagai manusia, kami selalu meminta dan meminta kepada-Mu. Tanpa kami sadar bahwa Engkau selalu memberi tepat pada waktunya. Tanpa kami meminta, Engkau telah memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih untuk segala kemurahan hati Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajari kami selalu, berikan kami kekuatan agar kami mampu berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di hari Natal yang kudus ini Tuhan, kami berkumpul bersama di rumah ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami. Tuhan, terima segala puji yang sembah kami hadapkan kehadirat-Mu. Biarlah ini menjadi persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan segala kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di mana kami selalu bersyukur atas segala berkat pemberian Tuhan. Walaupun kami selalu bersungut-sungut, kami selalu mengeluh Tuhan, untuk itu ampunkanlah semua kesalahan kami Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat berkumpul secara utuh sebagai suatu keluarga, tapi kami yakin Engkau punya rencana yang terindah di dalamnya. Untuk anak hamba-Mu yang jauh dari kami Tuhan, biarlah Kau sertai dia di sana Tuhan, berikan dia kesehatan agar di hari Natal ini juga Tuhan dia memperoleh berkat Natal sebagaimana kami di sini. Tuhan, Kau berkati kami selaku orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, biarlah Tuhan sertai agar kami menjadi orang tua yang baik. Orang tua dapat selalu meniru teladan Engkau. Berkati kami selalu Tuhan dengan kesehatan agar kami mampu menjalani hari-hari kami, agar kami mampu memenuhi kewajiban kami selaku orang tua. Demikian juga anak-anak kami Tuhan, Indri dan Jojo, biarlah Kau sertai di hari Natal ini Tuhan. Kami sadar biarlah anak kami ini Tuhan dapat selalu menjadi anak-anak terang-Mu, anak dapat selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah dia selalu menjadi kebanggaan bagi Engkau Tuhan, demikian juga bagi kami Tuhan. Demikian untuk orang tua kami yang jauh dari kami di hari Natal ini Tuhan, maupun Rita di kampung halaman di mana kami tidak dapat berkumpul di sana, tapi Tuhan Engkau hadirlah di tengah-tengah keluarga orang tua kami di sana Tuhan, agar orang tua kami di sana dalam berkat Natal juga menyertai mereka di sana. Tuhan, saudara kami yang jauh dari kami, biarlah Kau sertai mereka di sana juga Tuhan. Biarlah kiranya kasih Natal juga menyertai keluarga kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga rencana kami sepanjang hari ini dan melaksanakan merayakan hari Natal ini Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan di dalamnya, berikan cuaca yang baik, berikan segala suasana yang kondusif Tuhan, agar kami dapat merayakan kelahiran-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah segala sakit penyakit yang sedang mewabah saat ini Tuhan, COVID-19, biarlah Kau jauhkan dari kami. Angkat semua sakit penyakit itu Tuhan, agar kami selalu dapat sehat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ampunkan segala dosa salah kami Tuhan. Demikian juga persembahan yang telah kami berikan, Engkau terima Tuhan. Kami adalah persembahan yang kami berikan ini ada asalnya daripada-Mu juga. Demikian juga yang ada pada kami, ajari kami agar kami mampu menggunakannya dengan baik. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, dengarkan sauti permohonan kami. Kami sadar kami sebagai manusia tidak pernah sempurna untuk memohon kepada-Mu, sampai Engkau mengajarkan kami doa yang sempurna. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengutusan berkat. Sebuah renungan. Dalam waktu singkat, segala sesuatu yang ada dalam ruangan ini akan menjadi sampah. Kertas liturgi dan hiasan dinding akan segera kumal dan menjadi sampah. Orang akan berhenti dengan hidung Natal, menjadi terasa mual, mengunyah kue Natal, dan baju Natal yang dikenakan akan menjadi tidak menarik lagi. Mungkin juga baris
bagi segelintir orang. Tuhan Yesus yang hari lahirnya kita rayakan dengan penuh kemeriahan hari ini akan segera terlupakan oleh karena kesibukan dan urusan pribadi. Lalu apa yang tertinggal pada kita? Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun terkadang kita melupakannya, namun Ia tidak pernah melupakan kita karena Ia mengasihi kita. Inilah berita sukacita itu. Bawalah berita keselamatan dan sukacita ini kepada semua orang. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 118, sungguh mulia.